Pemirsa, intens investigasi. Derai tangis dan air mata Sarwenda di podcast Denny Sumargo beberapa waktu lalu menimbulkan pro dan kontra. Hal ini rupanya juga memancing pakar mikroekspresi untuk melihat lebih jauh berbagai ekspresi yang ditampilkan Sarwenda dalam podcast Denny Sumargo. Lantas, benarkah di balik tangis pilu tersebut tersimpan emosi kemarahan yang membara? Selain itu, Sarwenda juga sempat membantah tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya pernah berkata-kata kasar di depan anak-anaknya. Dan juga pembahasan mengenai jerih payahnya untuk merenovasi rumah hingga miliaran rupiah. Bagaimana pendapat pakar ekspresi tentang ekspresi-ekspresi Sarwenda tersebut? Adakah hal-hal janggal yang dilihat pakar ekspresi dari ucapan Sarwenda? Seperti apa kebenarannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, di podcast Denny Sumargo, sepertinya banyak ekspresi Sarwenda yang menarik untuk dibahas. Karena itu, tim Intens Investigasi pun mencoba menganalisanya lewat pendapat pakar mikroekspresi, Kirdi Putra. Secara keseluruhan, Kirdi Putra menilai Sarwenda memang memancarkan raut kesedihan sekaligus kemarahan yang nyata tanpa ada keraguan sedikit pun. Namun meski emosi itu asli, Kirdi menjelaskan bahwa selayaknya sebuah podcast, kemungkinan hal ini telah dipersiapkan dengan terencana. Sehingga narasumber sudah tahu persis apa yang harus ia tampilkan. Mayoritas ekspresi yang ditampilkan Sarwenda dari awal sampai akhir podcast itu adalah kalau nggak sedih, marah. Itu yang ditampilkan kebanyakan. Apakah ada bingung, apakah ada takut? Saya yakin perasaan dia itu selama menjalani proses itu pasti ada semua, bingungnya ada, takutnya ada. Tetapi di dalam podcast tersebut, seperti saya sudah bilang sebelumnya, karena sudah premeditated, sebelumnya sudah disiapin dulu dan segala macam, ekspresi mayoritas yang keluar, yang masih real keluar adalah marah dan sedih. Itu yang mendominasi ekspresi dari awal sampai akhir. Kirdi juga menyoroti salah satu momen di mana Sarwenda dengan penuh keyakinan membantah pernah melontarkan kata-kata kasar terhadap Ruben Onsu di depan anak-anak. Menurut analisa Kirdi, saat mengucapkan kalimat tersebut, Sarwenda memang sama sekali tidak menunjukkan raut ketakutan. Ada kemungkinan kalau pernyataannya memang benar dan tidak direkayasa. Namun, kekhawatiran Kirdi justru menyasar pada kemungkinan jika kata-kata kasar tersebut terjadi pada saat mereka sedang berdua. Buat saya dia benar. Dia dengan pede bilang seperti itu dan maksud saya cara dia menyampaikan itu tidak terlihat rasa takut, tidak terlihat rasa bingung atau sedih atau nggak ada. Ya, tetapi Sarwenda tidak mengucapkan bahwa dia tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, contoh tadi kepada Ruben. Ya, dia nggak bilang itu. Dia bilangnya tidak pernah mengucapkannya di depan anak-anak. Dan saya yakin itu betul. Ya, tapi begitu mereka berdua bisa aja kata-kata itu keluar. Dan lebih pastinya adalah pernah terucap ketika sedang berada di sosial media dan di depan media, istilahnya seperti itu. Dan buat saya jejak digital akan bisa suatu hari dilihat anak-anaknya. Gitu. Jadi ya. Sebetulnya agak tricky ya kalimatnya yang disampaikan Sarwenda. Dia benar, tidak lengkap aja menurut saya kondisinya gitu. Tak hanya soal konflik, Sarwenda sangat begitu berapi-api saat membahas soal jerih payahnya dan dana miliaran rupiah yang telah ia keluarkan untuk rumah mewah di Cilandak. Kirdi melihat raut wajah Sarwenda mendadak berubah menjadi tampak terganggu, kesal, hingga memancarkan kemarahan ringan ketika membahas hal tersebut. Kirdi menilai reaksi defensif semacam itu merupakan hal yang sangat wajar, mengingat Sarwenda sendiri selama ini juga dikenal sebagai sosok wanita karir yang sangat produktif. Jadi kalau kita bicara tentang ketika dia bilang mengklaim bahwa ini hartanya dan sebagainya, hasil kerja kerasnya, gitu, saya melihat bahwa benar dia agak terganggu, agak irritated atau marah ringan gitu, karena merasa bahwa memang ada bagian dia di situ, dan saya yakin ada.
Saya yakin ada uang bentuk hubungan pembayaran dalam rumah tangganya ya, ekonomi rumah tangganya ya istilahnya. Secara finansial modelnya reimburse kok. Reimburse itu artinya kan Sarwenda keluar duitnya dia dulu sendiri, kemudian diganti oleh Ruben, kan gitu. Artinya apa? Untuk nombokin duluan, Sarwenda kan berarti punya duit. Bukan gitu. Kenapa? Sarwenda juga punya kerjaan, juga produktif. Gitu. Jadi buat buat saya ekspresi kesal atau marah ringan itu yang ditampilkan di ekspresinya dia ketika dia sedang mengucapkan itu adalah hal yang normal. Puncak dari analisa Kirdi Putra tertuju pada saat Sarwenda menceritakan dengan cukup dramatis kedatangan debt collector ke rumahnya. Menurut Kirdi, Sarwenda dinilainya sudah sangat siap dengan drama dan narasi yang ingin ia sampaikan. Begitu pula dengan Ruben Onsu yang menurutnya, jika hadir di acara serupa, akan menampilkan ekspresi yang kurang lebih sama. Meski begitu, terkait teror debt collector, Kirdi meyakini bahwa kejadian tersebut bisa jadi memang benar adanya. Kalau kita bicara podcast, sudah pasti ekspresi respon yang ditampilkan oleh tamu podcast tersebut, dalam hal ini adalah Sarwenda, di ini podcast mana aja, itu sebetulnya bisa jadi bukan sebuah respon yang alami. Kenapa saya katakan gitu? Karena validasinya sudah pasti tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena sebelum acara, pas tamu podcast sudah pasti di briefing dulu. Buat netizen yang belum pernah bikin podcast atau datang podcast, itu saya kasih tahu bahwa orang podcast itu biasanya paling sial istilahnya datang di briefing, dikasih tahu akan nanya ini, jadi udah siap tuh mau jawab apa, mau ngomong apa, atau bahkan sebelum beberapa hari sebelum, seminggu sebelumnya sudah terima tuh PDF atau di dalam lembaran gitu, nanti akan bicara ini poinnya ini aja yang ingin diharapkan, begini, udah ada kayak gitu. Jadi saya dalam hal ini sudah pasti siap. Pertanyaan apa, dia mau menyampaikan apa, drama apa yang mau dia tampilkan lagi. Tolong digarisbawahi, yang drama bukan cuma Sarwenda ya, yang drama juga termasuk juga Ruben, karena Ruben kan datang ke podcast juga, sama berarti sebetulnya. Ya, karena sebetulnya kalau ditanya ketika Sarwenda gitu menyampaikan bahwa ada debt collector datang gitu, bisa jadi betul. Kan dia ada bukti CCTV-nya juga, bisa menyebutkan siapanya. Dan saya yakin bahwa orang zaman sekarang, baik Sarwenda maupun Ruben, pasti beli sesuatu ada yang berhutang. Nggak mungkin semuanya cash. Sudah pasti yang berhutang. Dan dalam konteks ini bisa jadi memang ada satu pihak, dalam hal ini yang dituduhkan Sarwenda istilahnya adalah Ruben, gitu, membeli sesuatu dan tidak membayar cicilan sehingga didatangi. Bisa jadi. Lantas, seperti apa cerita kuasa hukum Ruben Onsu terkait pinjaman online dan komunikasi kliennya dengan Sarwenda yang tak berjalan baik? Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, tudingan pihak Sarwenda dalam podcast Denny Sumargo yang mengisyaratkan adanya dugaan kedatangan debt collector di rumah Cilandak adalah penagih utang pinjaman online milik Ruben Onsu sempat memancing kemurkaan dari kubu Ruben Onsu. Melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang, Ruben Onsu dengan tegas membantah keras tudingan tersebut. Secara terbuka, Minola bahkan mempertanyakan logika akal sehat. Untuk apa seorang Ruben Onsu harus meminjam uang lewat pinjaman online? Apalagi, Ruben Onsu bisa dengan sangat mudah mengajukan pinjaman resmi melalui bank. Buktikan aja kalau memang Ruben ada pinjol. Ya, karena sudah ada tuh orang-orang juga yang cerdas, yang paham mekanisme bahwa kalau pinjol, ya OJK itu sudah ada aturan kan, tidak boleh menagih ke rumah kalau memang menagih DC itu di atas jam 10, dia harus di jam kerja itu jam 10. Jadi perlu dipertanyakan itu. Ya, tapi yang pasti ngapain Ruben pinjol kalau dia bisa pinjam ke bank gitu loh. Dan kalau memang misalnya dia yang pinjolnya Ruben misalnya,
datang ke rumahnya dia, kan berarti kan pinjolnya kan sekarang nih. Kan kemarin-kemarin nggak ada pinjol. Ya berarti sekarang nih pinjolnya setelah berpisah. Kan nggak mungkin juga Ruben memberikan alamat rumah Cilandak. Dan debt kolektornya nggak lihat berita. Setahun ini sudah kita sanggah debt kolektor yang mobil dulu tuh salah alamat datang ke sana. Kenapa nggak tagih Ruben? Ruben tuh rumahnya bukan di sana. Alamat terbarunya sudah ada. Kerjanya di stasiun televisi. Itu kan sudah beritanya sudah kemana-mana. Ini nggak lihat berita nih debt kolektornya masih datang ke rumah yang Ruben jelas-jelas nggak ada di tempat itu. Kan harusnya semua orang tahu bahwa Ruben sudah bercerai dan Ruben nggak tinggal sama lagi dengan S. Ngapain itu pinjol datang ke rumah yang bukan rumahnya Ruben gitu loh? Pakai logika aja, because law is logic. Kan saya selalu bilang hukum itu logika. Minola Sebayang bahkan membongkar betapa kacaunya komunikasi antara Ruben dan Sarwenda, terutama perihal pengasuhan anak. Satu persatu bukti chat dibuka, mulai dari insiden miskomunikasi masalah kostum baju batik yang mendadak diubah Sarwenda secara sepihak, hingga masalah krusial perihal Sarwenda yang tidak membawa anak-anak terbang liburan ke Thailand, tetapi seolah enggan menitipkannya kepada Ruben. Nah ini lagi misalnya nih, oke bun, pakai batik kan gitu loh. Jadi artinya mungkin mereka janjian untuk ketemu di rumah, di sekolah anak gitu. Ruben bilang, oke bun, pakai batik kan? Iya ya, mau pakai batik aja ya, jawabannya dia. Ada ide lain nggak? Komunikasi kan bagus nih ya. Itu ide aku aja. Ya nggak apa-apa, aku mau ikut. Oke bun, ini 1 hari sebelumnya. Berikutnya muncul Ruben bilang, aku udah nyampe ya bun, di jalan. Ya ayah, kata S. Ya bun, tadi aku pikir masih sama pakai batik sesuai janjian, karena ternyata S-nya datang tidak pakai batik. Ya, hanya Ruben. Ruben tanya, ini kenapa berubah? Tahu gitu aku pakai kemeja rapi aja, kata Ruben candanya ya. Maaf, aku skip banget. Tadi disiapin baju, jadi langsung pakai aja. Itu Sus yang siapin. Ruben bilang, aman bun. Aku kayak bapak-bapak aja, aku kayak bapak-bapak enggak sih, udah tua banget. Dia bercanda. Ya, dia bercanda. Harusnya kalau memang dia meninggalkan anak-anak, yang pertama dia informasikan itu adalah ayahnya. Ruben gak diinformasikan, dia bingung. Jawaban S kan seperti biasanya. Ini apa gitu, yang menyimpang. Pas aku harus laporan, bukan kamu harus laporan, kan aku tahu anak-anak itu ada di mana, kamu kalau nggak ada aku bisa bantu urusin, kan ini anak-anak kita. Kamu udah di Thailand, berarti ini posisinya S pergi ke Thailand. Ini untuk membuktikan apa nih? Jangan nanti dianggap ungkit-ungkit. Ini untuk membuktikan komunikasi. Ya, Ruben terus kok ngajak komunikasi. S bilang gini, nanti aku juga ada jadwal ke Thailand ya, dan udah juga ada Nai, Nene dan Yeye. Dan pas anak-anak ada sekolah dan les juga ya. Jadi artinya dia yang memutuskan. Jadi kalau dibilang mayoritas Ruben yang memutuskan, saya juga bingung. Karena di sini kan dilihat tuh, aku mau ke Thailand, ada jadwal ke Thailand, nanti Nene dan Yeye, berarti kakek dan nenek. Loh. Soalnya informasi, Ruben bilang, soalnya informasinya cuma ini, tapi nggak ada tanggal loh, kata Ruben. Karena masih rencana, planning, kan nggak ada tanggal ya. Nah, dia jawab, iya ya, ada Nene dan Yeye di rumah. Kan kemarin udah bilang, iya, tanggal dikasih tahu, jadi aku tahu kan, aku kan tektokannya sama kamu selama ini, kok kamu gak kasih tanggal? Dia jawabnya gini, iya, jadi pertanyaan aku tiap aku pergi, aku tuh harus kasih tahu kamu. Kan kalau kamu pergi pun aku nggak tanya dan nggak kasih tahu ke aku juga. Jadi rada bingung nih. Ini udah posisi bercerai nih, kalau nggak salah, ya. Loh, jadi Ruben bilang begini, lebih info karena kan anak-anak adik kamu. Nah ini ya, ini bukti nanti boleh diambil. Jadi ini buktinya ada semua nih. Jadi rada bingung nih, kata si S-nya. Ruben bilang, nggak ada yang dibingungin sih. Kan orang tuanya cuma kita.
Tapi bingungnya kita udah pisah, kenapa aku harus laporan ke kamu kalau aku pergi? Padahal yang ditanya ini berkaitan dengan masalah anak. Dia berpikir Ruben ngerecokin dianya gitu loh. Loh, kan kamu ninggalin anak-anak. Ya nggak apa-apa, tapi bisa diinfo ke aku. Info ke ayahnya kalau bundanya nggak ada. Kan aku bisa tahu dengan siapa dan harus kesepakatan sih. Dan tinggal bicara bukan laporan sih bun. Jadi artinya biar dia tahu kalau bundanya nggak ada. Jadi kan dia juga bisa ikut bantuin ngawasin anak-anaknya. Ini sudah dalam perpisahan. Yang anak-anak ada dalam hak asuhnya dia. Di saat kedua pihak sibuk melempar kesalahan, Komnas Perlindungan Anak kembali melontarkan ultimatum keras. Lantas, apa hak mutlak anak yang dilanggar di tengah perang ego kedua orang tuanya ini? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, polemik hak asuh anak yang terus bergulir sempat kembali mendapat sorotan tajam dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ketua Komnas Anak Agustinus Sirait menegaskan bahwa pada prinsipnya, meski hak asuh itu jatuh ke tangan Sarwenda ataupun berpindah ke tangan Ruben Onsu, kewajiban utamanya tetaplah sama. Anak-anak wajib mendapatkan limpahan waktu dan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa seharusnya kedewasaan orang tua bisa menyingkirkan ego masa lalu demi memperbaiki komunikasi di antara keduanya. Ruben mengajukan hak perwalian anak berarti menurut dia dan pengacara ada data-data tambahan yang bisa disampaikan ke hakim ya pengadilan untuk bisa memindahkan hak perwalian anak ke Ruben. Itu satu poin ya, tapi menurut saya sebetulnya perpindahan ini tidak sebetulnya sama aja ketika anak ada di Sarwenda dan Ruben. Sebetulnya posisi kedua orang tua itu ada wajib untuk memberikan waktu atau anak wajib mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak, ayah dan ibunya. Sebetulnya hanya pindah tempat aja, tapi kewajiban orang tua, haknya anak wajib dipenuhi tetap sama. Mengenai mediasi dengan diajukan hak perwalian anak, artinya kan memang mediasi nggak terpenuhi seperti itu. Harusnya kan ini semua bisa diperbincangkan sebetulnya. Dari fase yang lama, apa yang nggak jalan itu harusnya bisa dikomunikasikan. Disitulah peranan orang tua dan peranan orang dewasa sebetulnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.